Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Secara ringkas kita bisa mengatakan bahwa mengenali Allah itu bisa dari dua sisi. Pertama, mengenali Allah melalui ayat-ayat qauliyah yang ada dalam Al-Quran, dan yang kedua adalah melalui ayat-ayat kauniyah, melalui apa yang ada pada alam ini. Semua itu bisa menimbulkan ketaatan kita kalau seandainya memang kita tadabburi baik-baik. Ayat-ayat kauniyah umpamanya. Saya tinggal di tidak jauh dari sini nih. Dekat rumah itu setiap hari ambulan lewat itu. Kadang-kadang bisa sehari itu 6-7 kali ambulan lewat karena di sananya ada taman pemakaman umum. Ini sebenarnya cara untuk mengenali Allah ini. Bahwa sesungguhnya kita hidup ini tidak akan lama karena berseliweran terus orang-orang yang mendahului kita, yang pada saatnya nanti kita akan sampai pada titik itu. Kalau itu kita yakini, berarti hidup ini tidak lama. Nggak tahu kapan Allah akan mengakhirkan atau mengakhiri kehidupan kita. Nah, semangat ini tentu akan membuat kita semakin taat kepada Allah. Tanya saja diri ini, kalau nanti sudah berhadapan dengan Allah, apa yang dibawa? Apa yang bekal yang sudah dipersiapkan nanti untuk menghadapi satu perjalanan panjang menuju apakah berakhir di surga atau berakhir di neraka. Nah, jadi ayat-ayat kauniyah itu banyak sekali. Ayat-ayat qauliyah itu ada dalam Al-Quran. Allah memperkenalkan diri dia dalam Al-Quran. Siapa dia? Ada namanya, ada sifatnya, ada zatnya yang dia perkenalkan. Tapi berkaitan dengan zat itu nanti itu kita hanya akan tahu bahasa secara namanya saja, tapi hakikatnya kita tidak akan tahu seperti apa, karena dia Khalik. Khalik itu tidak sama dengan makhluk. Dia menyampaikan siapa dia, kita harus meyakini apa yang dia sampaikan. Kita ambil contoh, umpamanya nama, asma was sifat. Allah itu Qadir. Ini satu contoh saja. Allah itu Qadir. Allah itu maha berkuasa. Dia bisa berbuat apa saja terhadap diri kita. Allah tidak ada satupun yang bisa menghalangi apa yang dia ingin buat. Allah berkehendak mutlak pada diri kita. Dia bisa mematikan hambanya saat hambanya itu berbuat maksiat. Dia bisa mematikan hambanya saat hambanya berbuat kebaikan. Maka fakta kita lihat dalam kehidupan kita, ada orang yang meninggal saat dia sujud, ada orang meninggal saat dia baca Quran, ada orang Jumat kemarin itu ada khatib yang meninggal di khutbah kedua di mana itu ya, lupa saya baca Sulawesi ya. Iya, itu semua Gorontalo ya, itu semua kehendak Allah. Dan fakta yang lain, ada orang yang meninggal saat dia berbuat maksiat, saat mabuk-mabukan. Ada orang yang meninggal saat pacar-pacaran, gonceng-goncengan laki-laki perempuan, tabrakan, dua-duanya mati di tempat. Allah Qadir. Allah maha berkehendak, maha berkuasa, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Nah, semangat ini jaga dalam diri kita. Ini kalau satu asma ini aja kita jaga, berubah hidup kita ini. Saat kita melakukan atau melangkahkan kaki kita ke tempat dosa, kaki melangkah nih ke tempat dosa, ingat, jangan-jangan Allah mematikan saya nanti pada saat saya di tempat dosa itu. Padahal setiap hari kita minta husnul khatimah terus kan? Berilah husnul khatimah, jauhkanlah dari su'ul khatimah. Itu bukan doa diucapkan begitu saja, harus diikutkan dengan sikap dan tindakan dalam keseharian agar benar-benar mendapatkan husnul khatimah. Kalau kita tambah satu lagi umpamanya Basir, itu salah satu dari asma nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu Basir, dia maha melihat. Dimanapun kita berada, sedang apapun kita, Allah akan pasti melihat. Tidakkah kita malu ketika kita dilihat Allah saat kita berbuat dosa?
sementara kita terus mengharapkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa bernapas ini hanya karena Allah yang mengizinkan. Allah berikan kita oksigen gratis ini, Allah berikan cuma-cuma gitu, dia hanya cuma minta kita taat saja kepada dia. Taat itu bukan untuk Allah. Tidak akan berubah kemuliaan Allah ketika kita mendurhakainya, dan tidak akan bertambah mulia pula Allah dengan ketaatan kita. Allah pasti mulia selama-lamanya, taat atau tidak taat kita. Maka ketaatan yang kita berikan sesungguhnya bukanlah untuk Allah, tetapi adalah untuk kita sendiri. Karena di akhirat kelak kita akan mendapatkan balasan dari semua yang kita lakukan. Oleh karena itu, kenalilah Allah Subhanahu wa taala secara baik, ambil perkenalan itu dari kalam-kalamnya, dari surat-suratnya. Itu Quran itu surat cinta dari Allah. Dia sangat mencintai kita, maka dia berikan kita panduan dalam kehidupan agar kita mengenali siapa kita dan siapa dia, untuk kemudian kita tunduk dan taat hanya berada pada garis yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.